Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang dikasihi Tuhan, juga anak-anak semuanya, kiranya damai sejahtera Tuhan boleh kita rasakan dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita berjumpa kembali di dalam Renungan Mingguan, hari Rabu tanggal 6 Januari 2021. Bersama kita akan merenungkan sebuah tema, teruslah berkarya hadapi tantangan. Dan oleh karena itu, sebelum kita bersama merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa memohon kekuatan dan pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh besar Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap anugerah, setiap kehidupan yang masih Tuhan berikan dan Tuhan berkati sampai dengan saat ini. Dan saat ini Tuhan bersama-sama kami hendak merenungkan firman-Mu, kami hendak belajar bersama akan sabda-Mu. Tolonglah kami Tuhan, mampukan kami agar kami dapat belajar dengan serius, kami dapat merenungkan dengan sungguh-sungguh, dan kami boleh mengerti, mendapatkan makna kehendak-Mu atas kehidupan kami. Dan pada akhirnya kami pun boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan Tuhan perenungan kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang pimpin dan biarlah Tuhan yang memberkati dan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Injil Matius pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Satu bagian perikop, jadi sebagian perikop dari satu bagian perikop utuh tentang orang Majus dari timur. Kita akan membaca mulai dari ayat ke-7 sampai ke-12. Yang demikian sabda Tuhan. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang dengan sungguh-sungguh merenungkan sabda Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Teruslah berkarya, hadapilah tantangan. Nah, ada seorang yang mengatakan begini, bahwa orang yang sungguh menang atau seorang pemenang sejati adalah mereka yang berhasil atau mereka yang dengan gigih tanpa putus asa mengerjakan atau menghadapi tantangan yang mereka hadapi. Ketika mereka tanpa patah semangat, ketika mereka terus berusaha menghadapi tantangannya, maka sesungguhnya ialah pemenang yang sejati. Nah, berbicara tentang sebuah tantangan, tentu kita memiliki banyak tantangan dalam kehidupan kita. Tantangan yang berat, tantangan yang ringan, tantangan yang kecil, atau tantangan yang besar. Tantangan itu rupa-rupanya banyak rupa, banyak hal yang bisa kita hadapi dan itu menjadi suatu tantangan dalam kehidupan kita. Bisa jadi cuaca menjadi tantangan. Bisa jadi dalam situasi yang lain uang menjadi tantangan. Bisa juga dalam situasi yang lain berbicara di depan umum itu juga adalah tantangan. Atau juga tantangan-tantangan yang lainnya. Nah,
Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, juga anak-anak yang terkasih, melalui teks yang kita baca tadi, ketika kisah kelahiran Yesus, tepatnya ketika malaikat kemudian mengatakan kepada orang-orang Majus bahwa mereka harus mengikuti bintang yang mereka lihat di timur, karena itu akan membawa mereka pada satu bayi yang ia akan dinamakan atau ia akan kemudian dikenal sebagai juru selamat begitu. Nah, ketika dalam perjalanan kemudian mereka dipanggil oleh Herodes, untuk mengatakan bahwa tolong kalian cek apa aja sih yang terjadi atau kemanakah bintang itu ada. Nanti kalau sudah sampai tolong kabari, nanti saya akan ke sana juga untuk menyembah, juga untuk kemudian merayakan sukacita tentang kelahiran si anak itu gitu. Nah, kemudian mereka, si Majus ini berjalan, Majus ini kemudian mengikuti bintang itu hingga sampailah mereka pada satu rumah, pada satu tempat di mana bayi Yesus berada. Nah, yang menarik adalah ketika orang-orang Majus itu selesai bertemu dengan bayi Yesus dan ia pulang kembali ke tempatnya. Kan awalnya mereka nggak tahu bahwa ya sudah nanti kita akan kembali, kita akan menemui Herodes lagi. Tapi kemudian nampaknya mereka diperingatkan melalui mimpi bahwa jangan kembali menemui Herodes, karena mungkin mimpinya mengatakan bahwa Herodes mungkin punya rencana yang tidak baik tentang anak ini. Oleh karena itu jangan pergi menemui Herodes. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk memilih jalan yang lain. Mereka mencoba untuk melalui jalan yang tidak mereka lewati sebelumnya. Nah, dari sini satu hal yang kita pelajari adalah bahwa orang-orang Majus ini adalah orang-orang yang tidak menyerah dengan tantangan. Kenapa? Karena mungkin pada dasarnya mereka bisa saja mengatakan bahwa tidak apa-apalah, kami mengikuti sarannya Herodes saja supaya kami selamat, supaya kami tidak mendapatkan perlakuan yang buruk. Karena ketika mereka memilih jalan lain, berarti kan mereka menentang perintah Herodes. Mereka tidak menuruti perintah Herodes. Itu menjadi satu tantangan bagi mereka ketika mereka memutuskan untuk ya sudah kami mau melalui jalan lain, kami tidak mau menjumpai Herodes lagi. Itu tentu menjadi situasi yang tidak mudah. Karena apa yang disampaikan Herodes adalah sebuah titah, sebuah perintah yang harus dijalankan. Dan orang-orang Majus ketika mereka melanggar itu, mereka justru menciptakan tantangan bagi dirinya sendiri. Dan yang menarik adalah orang-orang Majus kemudian tidak menyerah dan kemudian tidak mengatakan bahwa ya sudahlah, terserah yang mau terjadi pada bayi itu ya silahkan, yang penting saya selamat, yang penting saya bisa hidup dengan nyaman, hidup dengan damai, tidak berurusan, tidak bermusuhan dengan Herodes. Mungkin mereka bisa memilih itu, tetapi bukan jalan itu yang mereka pilih. Mereka lebih milih untuk ya sudah nggak apa-apa, ini tantangan yang saya harus lalui. Marilah kita melalui jalan yang lain begitu. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Tantangan sering kita jumpai, tantangan sering terjadi dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaannya, ketika kita menghadapi tantangan yang sulit, ketika kita menghadapi tantangan yang tidak mudah, apakah kemudian membuat kita berhenti untuk berkarya? Apakah kemudian membuat kita berhenti untuk berbuat baik dan berbuat kasih? Misalnya, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan yang ekonomi yang sulit, kemudian ada orang yang meminta bantuan kita, ada orang yang kelaparan, ya belum makan juga, dan bahkan kita punya nasi pun cuma nasi satu bungkus misal. Kita nggak makan, sudah lama nggak makan, kita sudah sangat lapar, kemudian kita cuma punya nasi satu bungkus, tiba-tiba ada orang yang juga sama-sama lapar. Kita sudah menghadapi tantangan yang sulit, kita sudah menghadapi tantangan yang nggak mudah, karena kita sudah mungkin tidak makan berhari-hari mungkin. Tetapi kemudian kita mendapatkan berkat itu, makanan itu. Tapi apakah kemudian di dalam tantangan yang kita hadapi itu kita juga harus berbagi kepada orang itu?
Apakah kemudian kita juga harus tetap menjalankan kasih itu? Apakah kita harus tetap menjalankan karya itu bagi orang yang sedang membutuhkan? Nah, jawabannya adalah ketika kita meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus, maka jawabannya adalah tantangan yang kita hadapi semestinya tidak membuat kita berhenti untuk berkarya. Semestinya tidak membuat kita berhenti untuk berbuat baik dan menolong orang lain. Karena dengan kita menghadapi tantangan kita, dengan kita menolong orang lain, sama juga kita kemudian juga menjadi orang yang tangguh, menjadi orang yang mau terus berjuang dan tidak menyerah dengan situasi yang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, juga anak-anak yang terkasih, hari ini tanggal 6 Januari biasanya kita diperingati sebagai hari Epifani. Epifani itu bisa diartikan sebagai penampakan Allah atau penyataan Allah, atau istilah lainnya teofani, yang mungkin kalau Bapak Ibu Saudara-saudari sering mendengarnya. Teofani atau Epifani itu sama, yang artinya tentang penampakan Allah. Nah, di dalam penampakan Allah itu jangan-jangan ketika kita menghadapi situasi yang sulit dan kemudian ada orang yang membutuhkan pertolongan kita, ada orang yang membutuhkan karya kita, jangan-jangan orang itu adalah perwujudan atau penampakan dari Allah yang sesungguhnya. Nah, ketika kita justru dalam tantangan itu menyerah dan hanya menikmati tantangan kita sendiri, kita tenggelam dalam tantangan kita sendiri tanpa kemudian kita juga melihat orang-orang di sekitar kita, maka mungkin dalam situasi itu kita kalah dalam tantangan. Karena apa? Karena kita mungkin saja kita mengabaikan, kita melupakan, dan kita membiarkan penampakan Allah yang sesungguhnya melalui orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, tantangan sejatinya tidak membuat kita menjadi egois. Menghadapi tantangan tidak seharusnya membuat kita menjadi orang yang tidak peduli dengan lingkungan kita, dengan sesama kita. Tapi marilah kita terus upayakan tantangan kita. Marilah kita terus berkarya bukan hanya untuk menyelesaikan tantangan kita sendiri, tetapi kita juga terus berkarya juga untuk berkontribusi, juga menolong tantangan yang dihadapi oleh orang lain. Tantangan, marilah tidak kita jadikan sebagai alasan untuk kita egois. Tapi tantangan juga kita jadikan sebagai alat untuk mempertajam empati kita, kepedulian kita juga kepada sesama kita. Selamat mengalami pengalaman perjumpaan dengan Allah, selamat mengalami penampakan Allah yang sesungguhnya, dan jangan menyerah dengan tantangan, teruslah berkarya meskipun kita harus menghadapi tantangan, baik dari diri kita ataupun juga tantangan-tantangan yang dihadapi oleh orang-orang di sekitar kita. Teruslah berkarya, Tuhan memberkati. Amin. Dan saat ini marilah kita bersama berdoa, memohon kekuatan dan memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang sungguh amat baik di dalam kehidupan kami, Allah yang senantiasa hadir menyertai dan memberkati kami. Di dalam kehidupan kami Tuhan, kami mempunyai banyak tantangan. Dalam kehidupan kami berjumpa dengan banyak rintangan, banyak persoalan yang kami hadapi. Dan seringkali persoalan-persoalan itu kemudian membuat kami hanya berfokus pada diri kami, membuat kami menutup mata dan menutup telinga kami, sehingga kami mengabaikan orang-orang di sekitar kami. Tapi Tuhan, ajarlah kami untuk kami berani menghadapi tantangan di dalam kehidupan kami, tetapi pada saat yang sama kami pun boleh terus melakukan karya kami bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah tantangan-tantangan yang kami hadapi tidak membuat kami semakin egois, tetapi justru semakin mempertajam empati kami dan kepedulian kami terhadap sesama kami. Ya Allah, kami mau serahkan setiap pergumulan kami, kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong dan menyertai kami. Secara terkhusus Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi orang-orang tua kami, orang-orang yang kami kasihi, yang saat ini sedang bergumul dengan kondisi fisik yang semakin menurun, ataupun yang bergumul dengan
kesembuhan, kepulihannya. Kami berdoa untuk Ibu Sri Mulyani, Ibu Rosmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Tijem Mangun Sentono, Bapak Siswo Prayitno, Bapak Saharun, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Ibu Mardi Utomo, Ibu Suwartono, Ibu Waginah Paijo, Ibu Sri Mulyani Daryoto, Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Yonatan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, Bapak Sudarsono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Widhi Nugroho, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati Sriwiati, Bapak Rasiman, Bapak Stiantono, juga Bapak Ibu serta saudara-saudara kami yang lainnya. Kami serahkan Tuhan orang-orang yang kami kasihi ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong mereka, hadir memberkati kehidupan mereka, hadir memberikan semangat bagi mereka di dalam menghadapi setiap tantangan yang mereka hadapi, tantangan penurunan fisik, juga tantangan sakit yang saat ini sedang mereka hadapi. Biarlah mereka boleh terus Tuhan semangati untuk kemudian terus dapat menjalani setiap proses yang harus mereka jalani. Dan biarlah setiap kepulihan dan kesembuhan boleh Tuhan berikan dan boleh Tuhan berkati atas saudara-saudara kami ini. Ya Bapa, kami juga menyerahkan untuk setiap pergumulan kami yang lainnya. Biarlah Tuhan yang menolong setiap kami di dalam pergumulan kami. Dan kami mau serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dan untuk persekutuan kami Tuhan secara terkhusus di GKJ Sari Mulyo ini, ataupun juga secara umum dimanapun Tuhan menempatkan kami berkomunitas. Biarlah Tuhan boleh memberkati kami sehingga kami boleh membangun setiap komunitas-komunitas kami. Bukan hanya di GKJ Sari Mulyo ini, tetapi juga dimanapun Tuhan menempatkan kami. Biarlah kami boleh membangun komunitas-komunitas kami sehingga kami boleh menyebarkan berita terang yang telah Tuhan sampaikan kepada kami. Ya Bapa, kami mau serahkan hidup kami saat ini sampai selama-lamanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati dan senantiasa menolong kami. Di dalam-Mu ya Tuhan, kami memasrahkan hidup kami mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Amin.